Kita tema bulan ini adalah It is finished. It is finished. Kita ambil tema dari Yohanes 19 ayat 30. Supaya kita nyambung gitu. Apa yang kita kerjain hari ini itu gak pernah lepas dari apa yang Tuhan sudah kerjakan. Dan sudah selesaikan. Katakan yes. Ya. Jadi secara singkat, waktu kita juga terbatas, kita lihat kronologis sebenarnya menjelang minggu depan itu kita ada ibadah Jumat Agung. Dan Paskah nanti, minggu depan. Tapi kita mau ngurut dari minggu ini ya. Pas hari Minggu, hari Sabtu kalau untuk orang Yahudi. Jadi di minggu terakhir penyaliban tuh di Sabtu tuh Yesus menghadiri ketemuan di Yeriko, menyembuhkan orang kusta. Kemudian dia ketemu Maria yang mengurapi Tuhan Yesus pakai minyak wangi, habis itu dia menyekat dengan rambutnya. Dan saudara tahu ingat ceritanya, murid-murid gak setuju kan? Murid-murid apa ini? Membuang-buang hal yang mahal ini. Mendingan kasih orang miskin. Waduh. Bagus sih. Cuma Tuhan Yesus itu Tuhan yang pakai konteks. Dia tahu satu minggu lagi itu apa yang terjadi. Jadi makanya kalau saudara lihat, Tuhan bilang, dia sedang mempersiapkan kematianku. Waduh. Yang lain gak ngerti loh. Gak ngerti ya. Tuhan Yesus sudah ngomong. Saudara tahu karena kita baca Alkitab. Hari berikutnya, hari Minggu, Tuhan Yesus masuk ke Yerusalem. Nunggang ke ledai muda, dielulukan. Ada Minggu Palma kalau teman-teman Katolik pakai palem, Mesias. Pada malam itu juga Yesus dan kedua belas muridnya ke Betania. Jadi mereka masuk Yerusalem tapi kemudian mereka istirahat di Betania. Itu hari Minggu. Hari Senin, mereka masuk lagi ke Yerusalem. Dalam perjalanan kalau saudara ingat, Tuhan Yesus mengutuk pohon ara itu. Kita belajar tentang pohon ara. Keesokan harinya kutukannya terjadi, kering pohonnya. Hari Selasa, Tuhan Yesus mengajar lagi di Yerusalem, banyak yang diajar, macam-macam. Ya. Catatan tentang pengajaran ini cukup detail di Alkitab. Kenapa? Karena banyak. Jadi versi Matius ada, versi Markus ada, versi Yohanes. 3 Injil sinoptik ini nulis. Tuhan menyampaikan juga khotbah tentang akhir zaman. Jadi semenjak hari Minggu pas dia masuk Yerusalem, orang Yahudi orang Farisi mulai, ya, apaan nih? Ya. Kok ada orang dibilang Mesias kan? Mulai gerasa gerusu. Nah hari Selasa, Tuhan Yesus mulai khotbah. Hari Selasa malam diperkirakan Yudas ketemu Sanhedrin. Buat perjanjian. 30 keping perak keluar di situ. Oke? Disuruh nanti Yesus kamu yang kasih kode ya, Yesusnya mana? Hari Rabu balik ke Betania, enggak banyak kegiatan, istirahat. Hari Kamis malam ngumpul sama murid-murid. Habis dari loteng perjamuan terakhir dia keluar lagi. Dan keluar di dalam perjalanan dia mampir ke taman itu. Ngajak doa. Ya, Tuhan Yesus doa di situ. Dia ngajak beberapa muridnya. Enggak ada yang mau ikut. Dia akhirnya bergumul sendiri. Saudara ingat kejadiannya, dia bahkan doa sampai kitab Injil mencatat keringatnya seperti darah. Gitu. Pada saat itu Yudas setelah doa di Taman Getsemani, jadi subuh ya, Kamis subuh. Tuhan Yesus Yudas datang sama serombongan orang bersenjata. Bukan tentara Roma, bukan. Tapi security bait Allah. Gitu. Nah, makanya nanti kalau teman-teman nonton The Passion of Christ, saudara lihat seragamnya lain. Cukup detail tuh film, karena tentara yang datang di Taman Getsemani bukan tentara Roma. Tentara Roma setelah nanti diadili sama Pilatus, tapi waktu datang di sini tentara bait Allah, security bait Allah, orang Yahudi yang kepala keamanan untuk bait Allah. Oke? Ditangkap dia, Yudas cium Tuhan Yesus, dia diadili hari itu juga. Jadi ini hari Kamis malam.
tengah malam Yesus diadili nih, Kamis malam sama si pemuka agama. Dan subuh itu Tuhan Yesus habis dipukul-pukulin. Ya di situ Tuhan Yesus disiksa, belum seberat besoknya. Tapi dia ditaruh akhirnya di penjara di tempat itu. Temaram sekali tempatnya, lubang kecil diturunin Tuhan Yesus di sana. Oke. Dan Jumat pagi itu langsung dibawa ke Pilatus. Dan kalau saudara lihat Pilatus nggak menemukan apa-apa, sempat Pilatus kasih ke Herodes dan mereka bingung juga, dikembalikan lagi ke Pilatus. Lukas loh, mencatat itu. Jadi kalau lihat Lukas saudara bisa lihat lebih kronologis ya. Nah terakhir setelah keluar dari Pilatus dibawa ke Golgota, Via Dolorosa, Jumat pagi sekitar jam 9 sudah di Golgota. Jadi prosesnya cukup cepat loh saudara ini. Dari penyiksaan taman Getsemani keluar sampai ke Golgota itu cepat sekali. Ya, cepat sekali. Ya, kalau bayangin pengadilannya jangan bayangin pengadilan hari ini. Pakailah konteks hari itu. Oke? Nah, konteks ayat yang kita mau pakai hari ini. Yuk kita baca sama-sama. Yohanes 19 ayat 28 sampai 30. Yuk baca sama-sama. 1, 2, 3. Sesudah itu karena Yesus tahu bahwa segala sesuatu telah selesai. Berkatalah ia supaya genaplah yang ada tertulis dalam kitab suci. Apa saudara? Aku haus. Di situ ada suatu bekas penuh anggur asam. Maka mereka mencucukkan batu bunga karang yang telah dicelupkan dalam anggur asam pada sebatang hisop lalu mengunjukkan ke mulut Yesus. 30. Sesudah Yesus meminum anggur asam itu berkatalah ia, sudah selesai. Lalu ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Tuhan Yesus mengucapkan sudah selesai bukan kayak saya tadi ya. It is finished. No. It's different. Nanti kalau kita bandingkan dengan catatan Lukas dan catatan Matius, saudara, kita bisa melihat Tuhan Yesus ini berteriak. Dia, gitu ya. Dan kalau kita perhatikan ayat 28, ada keterangan itu ya, bahwa segala sesuatu telah selesai. Berkatalah ia, baru ada keterangan tuh, itu keterangannya Yohanes. Supaya genaplah yang ada tertulis dalam kitab suci. Nanti kalau saudara baca di kitab elektronik, nanti saudara klik ini, saudara akan lihat ayat-ayat yang Tuhan Yesus genapi melalui apa yang dia buat. Jadi Tuhan Yesus sedang menggenapi beberapa kitab Mazmur melalui apa yang dia buat. Jadi jangan kira apa yang Tuhan buat di kayu salib itu gitu aja. Ya, itu gitu. Enggak. Dia sedang melakukan kehendak Bapa. Dan di ujungnya ini dia merasa, wow, sudah selesai nih. Dia berkata aku haus pun untuk memenuhi penggenapan dari kitab perjanjian lama. Wow. Jadi kalau saudara bilang, satu kali ada orang bilang ini, Sam, kan yang disalib banyak ya, bukan cuma Tuhan Yesus. Sebelum Tuhan Yesus sudah banyak yang disalib. Setelahnya juga banyak, bahkan disalib, dibakar. Kenapa dia yang layak jadi juru selamat kita? Cuma satu, saudara. Karena Tuhan Yesus menggenapkan seluruh nubuatan tentang Mesias. Saya bisa disalib, tapi dengar ya, saya disalib, cuma disalibnya doang. Ya. Tapi saya dari awal, itu yang Tuhan Yesus kerjakan. Dari awal hidupnya sampai salib, semua harus menggenapi apa yang dituliskan di kitab Taurat untuk Mesias. Agar dia bisa, nanti kita bahas itu, dia menanggung dosa kita. Oke? Anggur asam zaman itu diperuntukkan untuk mengurangi rasa sakit sebenarnya. Oke. Karena Tuhan Yesus mau menggenapi, dia katakan aku haus. Tapi yang menarik nanti kalau kita baca di beberapa ayat pelengkap dari Lukas, maka kita bisa melihat Tuhan Yesus dia nggak minum, dia menolak. Lucu ya, tadi dia minta, tapi dia nggak minum. Dia minta
Mungkin mencicipi. Habis itu dia tolak. Kenapa? Dia juga ingin menggenapi, dia nggak mau meringankan gitu. Nggak mau meringankan. Kenapa? Karena itu yang tertulis. Itu yang harus dilakukan. Jadi kata sudah selesai bukan sudah. No, ini teriakan kemenangan, saudara. Oke, cepat. Selama bulan ini saya akan menyinggung 7 perkataan salib. Ya Bapa, ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Itu perkataan yang pertama yang Tuhan Yesus katakan di kayu salib. Sesungguhnya hari ini itu untuk penjahat di sebelah kanan Tuhan Yesus. Amin? Enggak, di sebelahnya. Kita enggak tahu sebelah kiri apa sebelah kanan. Alkitab cuma mencatat ada penjahat disalib di sebelah Tuhan Yesus. Ibu, inilah anakmu. Dia ngomong sama Maria dan Yohanes di depan dia. Baru Eli, lama sabachthani. Nanti kita akan bahas panjang di sini ya. Mengapa engkau meninggalkan aku? Wah, aku haus yang kita baca. Sudah selesai. Yang terakhir, ya Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku. Nah, di kata ini, it is finished, artinya bahasa Yunaninya itu tetelestai. Arti katanya berasal dari kata teleo. Selesai, sudah memenuhi, dan konteks berikut nih, dipakai untuk orang yang sudah selesai hutang. Udah tebus nih, KPR-mu sudah selesai. Saudara datang ke bank, tagihan terakhir bayar, saudara teriak di bank itu, tetelestai. Dan security datang kepada kita. Aduh, boleh dites. Artinya memang konteksnya terkadang ditulis itu pada kwitansi atau tagihan menunjukkan bahwa hutang telah dibayar lunas. Jadi tetelestai ini punya arti dan ini kemenangan. Selesai. Beres. Jadi paling tidak ada 3 arti buat kita. 1. Dosa-dosa saudara dan saya yang percaya kepada dia. Dengar yang gak percaya, dengar. Tuhan sayang saudara. Tapi kalau gak percaya, ya gimana? Buat orang yang percaya, beres. Selesai. Sudah ditebus, tapi supaya beres, percaya terhadap penebusan. Sudah, tapi gimana kalau gak diterima? Nah ini ya saudara, dosa kita semua ditanggungkan. Itu Imamat 16 nanti baca di rumah. Kalau perjanjian lama mencatat bahwa untuk mengampuni sebuah dosa satu kota biasanya simbol yang dipakai adalah domba jantan. Domba jantan didoakan, ditumpang tangan oleh imam besar, diolesin darah kepalanya. Habis itu apa yang dilakukan? Dilepas di gurun. Melambangkan dosa kota itu ditanggungkan kepada domba jantan, habis itu dilepas dia. Dosanya ditanggungkan kepada dia. Ini dosa yang ditanggungkan. Dosa kita ditanggungkan kepada anak domba di kayu salib itu. Ditanggungkan, ditimpakan. Pak, berarti kita nggak ada dosa lagi? Iya. Iya. Sampai emosin saya. Tapi kan aku masih bisa berdosa. Bisa. Kalau nggak hati-hati, bisa. Kita manusia berdosa. Ada dosa yang di dalam. Yang dosa turunan. Dosa dalam daging kita. Yang membawa daging kita mengarah kecenderungannya kepada dosa. Ada. Tapi dengar, kita nggak hidup di situ. Kita nggak tinggal dalam dosa. Kita bisa berdosa, iya, tapi kita nggak tinggal dalam dosa. Kita ini orang berdosa yang dinyatakan benar, widih, gitu. Dinyatakan, orang berdosa, iya, tapi dinyatakan benar. Kenapa? Kita nggak dipandang kepada kita sudah ditanggungkan kepada Yesus.
Jadi ini bukan soal hidup dalam dosa. Kalau saudara masih melakukan dosa dengan santai, hati-hati. Gak ada apa-apa nih di dalam nih. Ya, hati-hatilah. Jangan-jangan tinggal dalam dosa. Yang kedua, melalui karyanya yang sudah selesai, membuat semua yang kita lakukan, semuanya bukan soal kita, tapi soal pekerjaannya yang sudah selesai. Karena ketiga dan yang terakhir, saudara, 2 Korintus 5 ayat 21 bilang gini, God made him who had no sin to be sin. Dia yang gak berdosa jadi dosa for us, so that in him we might become the righteousness of God. Bahasa terjemahan LAI pakai gini, kita dibenarkan. Tapi bahasa Inggris menarik ya, kita menjadi kebenarannya Allah itu. Saudara, orang luar nggak baca Alkitab, dia baca kita. Ya, mereka lihat kita. Benar. Taruhlah Kristus dalam perkataan saudara. Taruhlah Kristus dalam emosi kita. Taruhlah Kristus dalam tingkah laku kita. Itu yang Tuhan mau. Tapi jangan-jangan kita memang gak pernah lepasin genggaman kita terhadap apapun di sekitar kita. Kita mau seperti yang kita mau. Padahal kita adalah kebenarannya Tuhan.